beribadah, melakukan amalan yang tidak disyariatkan, ya, tidak pula ada rasul yang syariatkannya, maka amal itu tertolak dan orang-orangnya tercela bihasabi, tidak sesuai dengan tingkatan bid'ah. Kemudian man amila amalan, siapa yang melakukan satu amal di atas perintah Allah, dia sebaliknya. Kalau secara umum berarti siapa yang beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka amalnya itu makbul, amalnya itu diterima, ya, baik secara akidah yang sahih atau juga amal-amal saleh yang lain. Apakah itu amal-amalan wajib, ya, amalan-amalan sifatnya anjuran, maka amalnya itu diterima jika amalnya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ada dasar dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia. Bisa jadi suatu amalan itu diperintahkan, tetapi sifatnya tidak ada pengkhususan, sifatnya juga harus sesuai. Amalan itu diperintahkan, berzikir umpamanya, zikir kan diperintahkan, tapi kaifiatnya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Dizikir keras-keras, tekan dua orang ini, tidak jadi amal bagi kita. Dikareh ini berzikir atau berdoa, ya, dan doa sama-sama, padahal masing-masing awak masalah awak beda. Bawa masalahmu lain, bapak lain, ya. Maka masing-masing kita berdoa masing-masing. Karena apa? Permasalahan kita berbeda. Dan Nabi SAW mengajarkan berdoa itu masing-masing awak berdoa. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu awak ia menampung je, tapi yang tampung nak tahu. Awak mamin aja apa? Amin. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah kalau kita minta nak tahu kita? Makanya berdoa itu masing-masing. Yang kita minta tak tahu, kita mengaminkan sesuatu yang tidak tahu. Nah, kadang orang bacanya tentu artinya. Nah, oleh karena itulah, ya, dalam beramal itu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi. Mana dalam berdoanya, silakan berdoa masing-masing. Kemudian minta permohonan sesuai dengan kebutuhan kita. Doa terbagi pada doa masalah, doa yang berhubungan dengan masalah awak minta. Kemudian doa ibadah, di salat bagian dari doa ibadah namanya, ya, doa masalah. Kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah terhadap persoalan kita agar Allah berikan, ya, solusi terhadap persoalan kita. Itu doa masalah. Maka masalah kita berbeda, persoalan kita berbeda. Maka tidak semua kita entah si ada di sini. Aja mah dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang mulia ini adalah timbangan amal secara zahir. Timbangan amal secara zahir dilihat dari kesesuaiannya dengan sunnah Nabi. Itu zahir. Nabi mengajarkan seperti ini. Kalau timbangan amal secara batin itu dilihat dari keikhlasan. Jadi amal itu, kebenaran amal itu ditimbang dari dua sisi. Pertama dari sisi batin, itulah dia namanya ikhlas, niat yang ikhlas hanya kepada Allah. Apabila kita beramal kemudian tidak ada keikhlasan, kita beramal hanya karena manusia, segan terhadap manusia, amal kita itu pasti tertolak juga. Walaupun terpenuhi timbang yang kedua, yaitu timbangan zahir. Secara zahir kita beramal sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, kan? Tapi secara batinnya tidak, amal Allah tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Jadi harus terkumpul
dua bentuk dasar atau timbang tadi. Timbang secara batin, amal kita ikhlas, kemudian timbang secara zahir, amal kita itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sifat-sifatnya juga demikian. Kalau secara batin itulah hadisnya, innamal a'malu binniyat. Secara batin amal itu terkait dengan niat. Apa niat amal? Secara zahir, kalau secara itu batin. Yang zahir pelaksanaannya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal ibadah-ibadah yang diwajibkan, yang disunnahkan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini terdapat faedah di dalamnya bahwasanya siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini, dalam Islam, perkara baru dalam Islam, apa batasannya? Agama. Berarti perkara baru yang tidak terkait dengan agama dan masuk dalam kategori itu. Contoh tadi mengatakan mikrofon, ya ini perkara baru ya, tak ada masuk Nabi, tapi tidak termasuk dalam aturan agama, ya, sehingga ini adalah perkara baru hasil ciptaan manusia, karya manusia, di mana manusia itu diberikan akal dan kecerdasan, baik mukmin atau kafir, namun dia membantu urusan agama, maka tidak termasuk dalam ya celaan terhadap dalam hadis tadi. Apa kan akan masuk Nabi kan? Tapi apa itu adalah sarana untuk membantu kita berkomunikasi. Betapa ya nikmatnya ilmu yang Allah berikan. Maka dia tidak termasuk ke perkara agama, tapi masalah-masalah dunia atau teknologi, maka itu boleh. Oleh karena itu soal kedua adalah tidak boleh campur adukan. Ini dikatakan juga bid'ah kan. Yang bid'ah itu batasnya apa? Fi amrina, dalam urusan kami, yaitu urusan din agama, dalam ibadah, dalam akidah. Itu ada perkara-perkara yang apabila menyalahi perintah Nabi maka itu tidak diterima. Jemaah dimuliakan Allah. Walaupun orang itu niatnya baik, ya, niatnya baik, tetapi dasar pelaksanaannya tidak sesuai dengan perintah Nabi, maka juga tidak boleh. Suatu ketika pernah ada 3 orang sahabat datang ke istri Nabi yang mendengar bagaimana ibadah Nabi tadi. Sehingga ketiga orang ini merasa sangat kurang sekali ibadahnya. Lalu ngaku-ngaku ibadahkan Nabi. Akhirnya ketiga orang bersumpah, pertamanya akan salat malam terus, tidak henti-hentinya. Ini contoh Nabi kan. Yang kedua, dia berpuasa terus. Yang ketiga, melajang, ya, membujang, tidak akan nikah supaya bisa beribadah. Akhirnya terdengar oleh Nabi sumpah orang ini. Akhirnya orang ini dipanggil oleh Nabi. Benarkah kamu yang mengatakan ini dan ini? Benar ya Rasulullah. Lalu Nabi mengingkari sikapnya tadi, aku orang paling bertakwa kepada Allah. Aku salat, aku juga tidur. Ya. Jadi Nabi salat malam tidak tidur. Tidak boleh salat malam begadang ada. Ya. Aku berkeluarga, aku punya anak. Ya. Aku juga berbuka, berpuasa dan berbuka. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk dalam golongan. Apa sikapnya? Sikapnya berlebihan. Itu inti, menyalahi
seperti apa yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berlebihan. Ibadah yang kita lakukan biarlah ibadah itu sedikit tapi sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, tidak umum, tidak berlebihan, melampaui batas-batas yang wajar pada jemaah dimuliakan Allah. Pelajaran berikutnya adalah siapa yang melakukan amal saleh, walaupun amal itu hukum asalnya disyariatkan, akan tapi amalnya tidak sesuai dengan yang diperintahkan, maka juga amalnya akan tertolak. Jadi dia berzikir itu di kegelapan malam dimatikan lampu. Yang berzikir tapi di kamarnya dimatikan lampu. Amal zikir itu diperintahkan, tapi cara dia dengan matikan lampu itu, ya, itu ada pintu syaitan untuk, ya, memberikan was-was. Tidak ada disyariatkan. Berarti apa zikirnya? Dia berzikir diperintahkan, karena caranya itu tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah. Maka kita berzikir kepada Allah, ya, terang lampu bawah. Jangan gelap-gelap, sengaja gelap, dimatikan pada lampu dengan tujuan dikosongkan. Jelas itu tidak ada dasar. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang berjual beli, ya, tapi dia memperjualbelikan yang diharamkan, maka jual belinya itu batil. Seperti dia menjual beli khamar, jual beli diperintahkan, tetapi karena yang dijualnya itu yang haram, maka hasil jual belinya itu batil. Dia sedang makan hal-hal yang diharamkan, jual beli minuman keras, ya. Siapa yang sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya itu bukan pada waktu yang telah ditentukan, tanpa ada sebab, ya, dan dia sholat di waktu terlarang, maka sholatnya juga batil. Puasa hari raya dilarang, lalu ia melakukan, maka puasanya batil. Puasa hari raya tanggal berapa? Tanggal 1 itu Syawal. Dan puasa pada hari tasyrik hukumnya juga tidak boleh. Tanggal, ya, hari tasyrik itu 11, 12, dan 13. Puasa diperintahkan, tapi karena mengenai waktunya tidak sesuai, maka tidak jadi diperintahkan. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita beramal sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia. Dari mana tahu perintah atau tidak ada perintahnya? Ia baraja. Itu intinya. Baraja, mengaji, ya, menuntut ilmu. Kalau tidak tahu kita mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah. Yang menyebabkan kita ini tidak paham dengan agama kita, ya, karena kita tidak mau menuntut ilmu, kita tidak mau belajar. Mungkin itu Bapak Ibu, kan kita belajar, itu menuntut ilmu, kita baca keterangan-keterangan hadis Nabi, kemudian syarah penjelasan para ulama, dalam rangka untuk menuntut ilmu, untuk menghidupkan hati kita dengan ilmu terkait dengan akidah, ya, ibadah, muamalah, akhlak, dan lain. Kalau tidak, kalau ada ilmu, payah menjadikan kehidupan, terutama ini masuk pandemi, ya. Yang bisa untuk menenteramkan jiwa kita, al-ilmu, pengenalan kita terhadap takdir, qada dan qadar yang menimpa kita. Bahkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang menimpa seorang mukmin, maka itu adalah ketentuan dari Allah yang wajib kita ingat. Itu semuanya dengan ilmu. Kemudian ilmu tadi diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Iya. Pengertian tumakninah tadi apa? Apa? Pengertian tumakninah tadi. Tumakninah itu adalah, ada tumakninah itu terbagi kepada dua. Ada tumakninah dalam perkataan,
berarti lafaz-lafaz bacaan memberikan hak huruf. Ya, contoh kita baca Fatihah. Lagi tumakninah Fatihah tadi. Hurufnya sesuai dengan tajwid. Bacaan juga demikian. Ya, kita membaca bacaan sujud baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bukan baca cepat-cepat. Bacaan Fatihah, bacaan ayat itu tumakninah dalam bacaan. Memberikan hak huruf tadi sesuai dengan tempatnya. Yang kedua tumakninah itu terkait dengan gerakan. Ya, gerakan kita waktu kita ruku, sempurnakan ruku. Ingin mengiktidal, sempurnakan iktidal sampai berdiri betul. Itu yang tumakninah. Ditambah dengan bacaannya, baru kita bisa sujud. Ya, jadi memberikan hak berdiri, hak gerakan-gerakan itu sesuai dengan porsinya. Itu yang tumakninah. Jadi tumakninah dalam bacaan memberikan hak bacaan tadi, ya, tumakninah dalam gerakan. Itulah akamnya. Kemudian tumakninah terkait juga dengan hak hati, hati wak tenang dalam membaca itu. Itu di antara definisi dari tumakninah. Ya Bu. Waktu terlarang ya. Ada waktu terlarang nanti ya kita sampaikan ke secara rinci supaya bisa lebih mendetail ya, waktu-waktu yang terlarang. Nanti insyaallah kita sampaikan secara rincinya. Kalau salat berjamaah ini makmum itu baca Fatihahnya apa bersama dengan imam atau imam dulu selesai baru kita baca Fatihah? Iya. Dalam membaca makmum itu kapan dia baca Fatihah? Ya, dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama. Pertama, makmum itu apakah dia baca atau menyimak? Makmum itu ya, yang pertama mengatakan makmum itu menyimak imam. Ya. Dia menyimak bacaan imam, mengikuti bacaan imam, menyimak. Yang kedua mengatakan bahwasanya makmum ikut membaca Al-Fatihah. Namun kalau memilih yang membaca, kapan makmum itu membaca Al-Fatihah? Membaca Al-Fatihah itu adalah ketika setelah imam membacanya. Kapan? Per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Kata imam, Ar-Rahmanir-Rahim kata makmum. Bukan setelah selesai Al-Fatihah semuanya. Kalau itu dibaca nak ayat. Nah, nanti setelah itu kita akan menyimak bacaan ayat. Nah, kalau bacaan ayat cukup kita menyimaknya, mengikutinya. Tidak mesti kita membacanya. Karena yang rukun itu membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang membaca Fatihatul Kitab. Jadi makmum membaca itu adalah per ayat yang dibaca imam, makmum membacanya. Ketika membaca ayat ini, makmum setelah itu baru baca. Ini yang bagiannya yang kuat. Ada pendapat yang baca Al-Fatihah itu setelah imam baca Fatihah. Kalau kita kaji, tak terkaji. Waladhdallin. Amin. Kita baca Fatihah. Itu kalau selesai imam sudah mulai membaca surat berikutnya. Dan jadi menyimak juga ada. Maka oleh karena itu membaca Fatihah itu bagi makmum adalah wajib. Dia baca ketika imam setelah baca yaitu per ayat. Setelah ayat
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kata imam, alhamdulillahirabbil alamin kata makmum. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim kata makmum. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pas yang terakhir Pak, siratal ladzina itu cepat-cepat aja Pak. Imam yang baca itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enggak sempat Bisa ya. Jadi imam, makanya imam itu harus menyelesaikan baca ya tenang-tenang. Shiratal ladzina an'amta